Halo Sobat Civikus, perkenalkan, nama saya Jihar Pratiwi Ramadhani dengan NIM 223020202078. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Filsafat Intelijen, yang dimana buku ini ditulis oleh seorang mantan kepala BIN yang bernama A.M. Hendro Priyono. Filsafat intelijen itu apa sih? Pada bukunya ini, Hendro Priyono menjelaskan bahwa filsafat intelijen di sini bukanlah seperti filsafat-filsafat pada umumnya yang bersifat universal, melainkan filsafat sebagai cara seseorang intelijen menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi tentang ancaman-ancaman tersembunyi yang dihadapi oleh sebuah negara. Intelijen? Yap, intelijen. Biasanya, ketika seseorang mendengar kata intelijen, pastinya yang terbesit di pikirannya adalah memata-matai, memantau, penyergapan, hingga penangkapan. Padahal, tugas intelijen tidak serta-merta mengenai itu saja. Emang Tugas intelijen bukanlah serta-merta mengenai itu saja, namun intelijen mempunyai banyak tugas yang lain. Apa saja ya kira-kira? Mari kita lihat ke pembahasan yang selanjutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, intelijen memiliki tugas yang beragam, seperti mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, menafsirkan informasi yang didapatkan, melaporkan informasi yang ia dapatkan kepada pihak yang berwenang, melakukan operasi rahasia, hingga menjaga keamanan negara. Nah, berdasarkan dari hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa tugas utama dari seorang intelijen adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Namun, tidak terbatas pada itu saja, Intel juga diharuskan dapat membangun masyarakat seutuhnya dengan melaksanakan operasi intelijen secara brilian dan berkeadaban. Pada bukunya ini, Hendro Priyono membagi intelijen menjadi dua kubu, yaitu intelijen dalam negeri dan juga intelijen luar negeri. Badan Intelijen Negara atau disebut juga dengan BIN adalah salah satu contoh dari intelijen dalam negeri, sedangkan CIA adalah salah satu contoh dari intelijen luar negeri. Dalam pelaksanaannya, CIA menggunakan aliran pragmatisme, yang dimana aliran ini mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Singkatnya, aliran ini memperbolehkan seseorang untuk menghalalkan segala cara apapun agar ia dapat mencapai tujuannya. Intelijen negara kita tentunya juga menganut aliran pragmatisme, tetapi hanya dalam konteks menghadapi musuh eksternal. Dan dalam konteks yang lain, negara kita tentunya tetap akan berpegangan teguh pada asas-asas Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa intelijen adalah agen yang bergelut pada bidang menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Namun, seiring berjalannya waktu, intelijen tidak selalu seputar pertahanan dan keamanan saja, namun mulai merambat ke masalah perekonomian, agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Globalisasi yang kian meningkat juga mengakibatkan permasalahan yang kian banyak berdatangan. Oleh karena itu, seorang intelijen harus memiliki dua kemampuan penting. Hah? Dua kemampuan penting? Yap, dua kemampuan penting, yaitu bertindak cepat atau velox dan tepat exactus. Kemampuan ini digunakan oleh intelijen agar ia dapat memilih metode dengan tepat dan dapat melaksanakan operasinya dengan cepat. Necessitas non habet legem. Situasi darurat tidak mengenal hukum. Kedaruratan dapat memunculkan tindakan yang tidak masuk akal. Kedaruratan? Yap, kedaruratan. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang dimana semua tatanan telah tiada atau semua aturan telah menjadi beku. Kedaruratan tidak mengenal hukum apapun sehingga melahirkan hukumnya sendiri. Dalam kondisi hampa hukum ini, tindakan politik apapun yang dilakukan pemerintah merupakan hukum baru, dan hal ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah darurat tersebut.
Tindakan ini bersifat legal, namun hukum baru ini hanya dapat berlaku pada saat masa-masa darurat itu terjadi. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya paparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa filsafat intelijen adalah sesuatu yang membahas bagaimana sih seorang agen intelijen dapat melaksanakan operasinya dengan tepat dan cepat, serta tidak hanya bergelut pada bidang pertahanan dan keamanan saja. Intelijen juga bergelut pada setiap bidang kehidupan yang ada. Sekian dari saya dan terima kasih.